Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan setelah perjalanan kita melewati ataupun menikmati bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan, dan sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Apa saja agar kita istiqomah dan tetap terjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di video sebelumnya sudah kita bahas sampai poin ketiga, insya Allah ya. Jadi kita akan melanjutkan 2 poin lagi insya Allah. Poin pertama adalah apa kemarin teman-teman? Ya, ini untuk berdoa meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu dijaga dalam istiqomah, dalam ketaatan, dan dijauhkan dari segala keburukan, kemaksiatan dan dosa. Yang kedua adalah kita untuk menjaga keikhlasan dan menjauhkan dari segala bentuk-bentuk kesyirikan dan noda-noda kesyirikan. Dan yang ketiga juga sudah kita bahas bersama, yakni rutin beramal walaupun hanya sedikit, amal yang terus menerus meskipun itu sepertinya kecil tetapi langgeng kita lakukan, dan itu adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan poin keempat, yakni koreksi diri atau evaluasi diri atau muhasabah, gitu ya. Ya. Di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18 ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, di sini sangat jelas sekali teman-teman sekalian, kita untuk bertakwa kepada Allah dan untuk memperhatikan apa yang bisa kita perbuat untuk hari akhirat nanti. Dari ayat ini teman-teman sekalian, ada seorang mufassirin bernama Ibnul Jauzi rahimahullah ya. Beliau menafsirkan ayat ini ataupun mengomentari ayat ini dengan mengatakan, pandanglah amal yang telah kalian lakukan. Apakah amal soleh yang akan menjadikan selamat di akhirat nanti, atau jangan-jangan adalah amal buruk yang menjadikan celaka di akhirat nanti. Ya, ini ada di Zat Al-Masir. Artinya teman-teman sekalian, bahwasanya setelah melalui Ramadan kemarin, seperti halnya makna dari takwa adalah kita berhati-hati seperti bulan Ramadan kemarin. Berhati-hati jangan sampai melakukan perbuatan yang bisa merusak pahala puasa. Nah, setelah lebaran ini pun kita harus berhati-hati, jangan sampai kita terjerembab ataupun terjerumus ke dalam lembah kesalahan, ke dalam lembah kemaksiatan, gitu ya. Untuk berhati-hati. Dan setiap akan kita lakukan adalah kita pikirkan kembali, apakah ini tauhid atau syirik, apakah ini adalah amal soleh atau amal buruk, gitu ya. Apakah ini akan mendatangkan ridho Allah atau akan mendatangkan murka Allah. Dipertimbangkan, apakah ini adalah amalan yang berpahala atau malah perbuatan yang bisa mengakibatkan dosa. Pertimbangkan baik-baik, apakah ini adalah amalan sunnah atau apakah amalan yang tidak ada contohnya alias bid'ah, gitu ya. Apakah ini manfaat atau mudarat? Jangankan mudarat, yang tidak ada manfaatnya pun harus kita hindari kan, apalagi itu perkara yang mudarat. Nah, semua itu harus kita pertimbangkan baik-baik teman-teman sekalian, baik ucapan ataupun juga perbuatan kita. Nah, ya, itu poin yang keempat, yakni rutin koreksi diri atau muhasabah diri. Jadi sebelum tidur gitu, untuk mengingat kembali, oh ya sehari tadi ini apa saja begitu yang telah kita lakukan. Kemudian adalah yang poin kelima teman-teman sekalian. Poin kelima adalah berteman atau bersahabat atau berkumpul dengan orang-orang yang solih, orang-orang yang baik, gitu ya.
sebagaimana Allah Subhanahu wa taala betul di dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbihim bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Artinya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan di waktu sore hari dengan mengharap wajahnya. Ya, jadi bersabarlah kalian bersama dengan orang-orang yang menyeru, yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi ataupun di waktu sore. Artinya di setiap waktu adalah kita bersama orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya bersama orang-orang yang melalaikan dari zikir Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kita sudah mendengar tentang Nabi bersabda ataupun menceritakan di dalam hadis riwayat Bukhari, ya, tentang antara bagaimana kita bisa memikirkan atau mempertimbangkan dekat dengan tukang pandai besi atau dengan tukang minyak wangi. Kalau kita dekat dengan tukang pandai besi, tentunya kita akan mendapatkan ataupun terkena juga bau besi yang dibakar tadi, ataupun bahasa Jawanya sangit gitu ya, nggak enak apeknya. Berbeda kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi atau penjual minyak wangi, setidaknya pernah disuruh untuk mencoba minyak wangi atau kecipratan wanginya kan itu, sehingga kita akan menjadi wangi juga. Itulah diantara gambaran tentang bersahabat dengan baik. Sehingga teman-teman sekalian, Malik bin Dinar pun pernah mengatakan bahwasanya manusia itu bagaikan burung, gitu ya. Burung itu berjenis-jenis dan setiap jenis tidak akan bersama dengan jenis yang lainnya. Burung merpati tidak akan berkumpul dengan burung hantu, gitu ya. Burung cendrawasih tidak akan berkumpul dengan burung gagak. Nah, ini menunjukkan jika kita ingin bagaikan burung merpati, maka berkumpullah dengan orang-orang bagaikan burung merpati. Jika kita tidak mau seperti burung gagak atau burung hantu, maka jangan sekali-kali dekat dengan orang-orang yang bagaikan burung gagak ataupun burung hantu, baik kita ataupun keluarga kita. Semoga Allah menjadikan kita istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, juga teman-teman sekalian, jika kita punya putra, putri ataupun cucu, ingat untuk didekatkan kepada orang-orang saleh yang lurus akidahnya. Dipondokkan misalkan, itu pun pondoknya awas hati-hati, jangan dipondokkan kepada pondok-pondok yang seperti sekarang cukup viral, ya, yakni tentang pondok yang masuk soft perempuan boleh di depan, masuk kemudian jarak sholatnya renggang-renggang, ya ini pondok Al-Zaitunnya yang cukup sekarang viral. Nah, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Silahkan subscribe terlebih dahulu agar bisa mengikuti faedah-faedah yang bisa kita peroleh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.